A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Kaifa halukum? Bi khair insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz Afta, gimana kabar Ustaz Afta? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau pindah tempat Ustaz. Besok saya lanjut ke tempat antum. Iya Ustaz, insyaallah Ustaz. Hari Senin rencana. Masyaallah. Insyaallah. Baik, kita akan melanjutkan insyaallah tadabbur surat Al-Alaq dari ayat 6 ya. Kemarin kita sudah masuk di ayat 1 sampai 5, sekarang kita masuk ayat 6. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk ayat 6 sampai ayat 14. Ayat 6 sampai ayat 14. Jadi dari kalla innal insana layadgha sampai alam ya'lam bi annallaha yara. Apa Ustaz agak putus Ustaz? Suara saya terputus? Di tempat kami jelas, Ustaz. Tempat Ustaz Karnawan jelas. Ustaz Afta jelas gak suaranya? Ustaz Afta? Sauti wadih? Ustaz Ilhamuddin gimana? Udah jelas belum Ustaz Ilhamuddin? Assalamualaikum. Itu sholat toka. Apa itu sholat toka? Bukan. Itu sholat apa tuh? Sudah jelas belum Ustaz? Di saya sudah Ustaz. Alhamdulillah. Oke ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan masuk surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 14. Kemudian dengar ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita mulai dengan tilawah. Memohon anak kepada Ustadz Afta Ustadz ya. Ayat 6 sampai ayat 14 Ustadz. Ahlan. Surat Al-Alaq Ustaz ya? Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha. Oh, Ustaz. Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب اللهم ارحمنا بالقرآن. Jazakumullah khairan kathiran Syekhuna, Ustadzuna, Ustadz Aftah. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna al-ilma wal amala bih. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah, akhwat, kaum muslimin, muslimat, Ustadz, Ustadzah, kita akan mulai membaca tafsir Jalalain dari surat Iqra ayat 6 sampai dengan ayat 14. Berkata musonif tafsir Jalalain, di dalam surat Al-Alaq ayat 6, kalla haqqan, sungguh. Yani kalla ini ditafsirkan dengan haqqan atau sungguh, betul-betul, ya, tidak bercanda. Innal insana la yadgha. Sesungguhnya manusia itu selalu akan zalim. Tughyan. Tagha yadghu. Atau dzalama yadlimu. Ya. An ra'ahu staghna, an ra'ahu, karena sebab melihat dirinya istaghna, menjadi kaya dengan harta. Jadi sungguh manusia itu akan menjadi zalim disebabkan karena dia merasa kaya dengan harta yang dimilikinya. Nazala fi Abi Jahlin. Ayat ini turun di Abu Jahal. Ro'a ilmiyah. Maksudnya ro'a ini ilmiah karena ro'a ini memiliki dua makna. Ro'a basoriyah artinya melihat sesuatu yang terpanca indera. Ro'a ilmiah artinya mengetahui atau meyakini. Dalam tafsir Jalalain disebutkan ro'a ilmiah. Artinya ya, manusia itu merasa, melihat dirinya, meyakini dirinya, menganggap dirinya itu, ketika dia menganggap dirinya itu kaya, dia akan tughyan. Seperti itu. Wastaghna maf'ulun tsanin wa an ra'ahu maf'ulun lahu. Maf'ulun lahu artinya maf'ulun li ajli. Jadi an ra'ahu karena dia meyakini istaghna, dirinya telah kaya. Jadi kalau ro'a itu artinya melihat, dalam bahasa Arab maf'ulnya satu. Kalau ro'a artinya mengetahui atau meyakini, maf'ulnya dua. Ar-ru'yah al-basariyah war-ru'yah al-ilmiyah. Ini yang dimaksudkan oleh musannif. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ayat 8. Inna ila rabbika ya insan ar-ruj'a ay ar-ruju'a.
takhwifun lahu fayujazi taghi bima yastahiquhu. Sesungguhnya wahai manusia, kita itu akan kembali akan mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mati, orang yang tagha atau yang zalim itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan zalim dengan harta yang kita miliki. Ara'aita fi mawadhi'iha thalathati lita'ajjubi. Kan ini banyak ara'aita ini ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ara'aita in kana al-huda, ara'aita alladzi yanha. Nah, ara'aita tiga ini faedahnya bukan untuk istifham, karena ara'aita itu kan artinya akhbirni, beritahukanlah saya, ya kan? Ara'aita itu kan artinya beritahukanlah saya. Beritahukanlah saya itu kan seperti perintah, permintaan. Tapi maksud di sini adalah ta'ajjub. Ya. Agar manusia itu ya tidak melakukan atau tidak menyetujui kemungkaran-kemungkaran yang akan disebutkan setelah penyebutan ara'aita. Ya. Ara'aita alladzi yanha. Siapa itu? Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Melarang abadan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalah. Ta'ajublah kalian terhadap Abu Jahal yang melarang Nabi ketika sholat. Ya. Ara'aita in kana al-manhiyu 'alal huda. Ta'ajublah kalian dengan orang yang dilarang sholat Abu Jahal itu, dia berada dalam jalan yang lurus. Au amara bit taqwa, au li taksim. Dan ta'ajublah kalian dengan Abu Jahal yang mana dia itu melarang orang untuk bertakwa. Sebentar ya, sebentar. Selanjutnya, Ara'aita in kadzdzaba. Kadzdzaba. Mendustakan. Ta'ajublah kalian dengan orang yang mendustakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawalla anil iman, dan orang berpaling dari iman. Alam ya'lam bi annallaha yara. Lah ini. Tidaklah Abu Jahal tahu bahwasanya Allah itu melihat ketika dia melarang Nabi sholat, ketika dia menghalangi orang yang beriman, ketika dia menghalangi orang yang menyuruh bertakwa. Apakah dikiranya Allah itu tidak melihat itu semua sehingga tidak menghisap? Alam ya'lam, tidaklah tahu Abu Jahal bahwasanya Allah akan menghisap itu semua. Alam ya'lam bi annallaha yara ma sadara minhu, apa yang dilakukan Abu Jahal, ay ya'lamuhu fayujaziya alaihi, ay ijab minhu ya mukhatab. Ta'ajublah wahai kalian manusia, min haitsu nahyuhu anis shalah, ketika orang melarang salat. Wa min haitsu anal manhi 'alal huda amirun bittaqwa, dan orang yang dilarang salat itu dia berada dalam jalan yang lurus dan dia selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan orang yang melarang itu Abu Jahal, dia itu adalah orang yang berpaling dari keimanan. Jadi ini sedikit tafsir ya dari tafsir Jalalain ayat 6 sampai ayat 14. Wallahu taala alam bisawab. Bagi yang ikhwan, seluruh yang hadir ya boleh memberikan tadaburnya terkait surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 14. Bagi yang akhwat bisa masuk di channel dan memberikan komentarnya di ruang diskusi. Ya, di ruang diskusi.
Itu silahkan bisa untuk memberikan tadaburnya. Saya mulai dengan anak pribadi ya, tadabur dari Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 14 ini. Ketika ditafsir dikatakan bahwasanya innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan zalim ketika dia meyakini dirinya kaya disebabkan karena harta. Ini ada nasihat para ulama salaf dan para masyayikh kita, dan ini ada di kitab-kitab turaf kita, yang membuat kita zalim itu tidak hanya harta, tapi ilmu juga. Makanya ada ibarat yang mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat orang jumawa atau membuat orang maksiat sebagaimana harta membuat orang maksiat. Maka Imam Ghazali dalam Ihya pernah mengatakan, kalau ada orang yang sangat cinta ilmu sehingga dia meninggalkan makan, meninggalkan pakaian, meninggalkan nikah, meninggalkan segalanya karena syahwat ilmunya sangat besar, kalau tidak karena Allah, itu semua adalah dunia dan bukan akhirat. Jadi, tadabbur kami pribadi yang membuat insan layadgha itu adalah merasa kaya, merasa wow, merasa hebat dengan harta ataupun dengan ilmu. Ini berbahaya sekali. Ini tadabbur kami, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kami mempersilahkan seluruh hadirin tanpa terkecuali, dari Ustadz Ilham, Ustadz Karnawan, Ustadz Afta, semuanya saja. Ada yang namanya ini A, ya, huruf A. Ada yang namanya Ustadz kurang tahu. Nah, semua yang di grup semuanya boleh untuk memberikan tadabbur. Silakan yang akan mengawali tadabburnya, monggo silakan. Ahlan. Ustadz Ilhamuddin mungkin. Monggo Ustadz, kangen suara antum saya. Mikrofonnya dinyalakan, semuanya boleh. Ahlan. Lihat ada baru ayat ini. Suara saya terdengar gitu. Ya, yang dikeraskan lagi, udah terdengar tapi kurang keras. Ayo, ahlan. Iya. Jadi tadi antum jelas sekali. Oke. Tadi antum memberikan tadabbur tentang ilmu, dan di sini juga sama persis ada tambahan. Masya Allah. Amputan. Monggo. Jadi di sini dijelaskan wa minat tuyanul ilmi fal mar'u qad yasdadu indahu ilmu hatta taqsibuhu tilka ziyadah tuyanan fayata'adda ala ghairihi. Masya Allah. Jadi memang bencana ilmu ini juga berbahaya juga ya, fitnah terkait dengan ilmu. Maka wala yasluk ma'an nas sabila syar'i fil adli fil lafzi li anna man arada an yuqimal aqwal fahuwa qadin wal qadi yajibu alaihi an yahkuma bil adli la an yahkuma bil hawa. Jadi mungkin saya ngambil kesimpulannya itu ketika ilmu ini bercampur dengan hawa nafsu, maka di situ akan banyak terjadi kepentingan-kepentingan yang bisa menyesatkan kita sendiri. Wallahu a'lam. Ini dari Al-Ustadz Sholih Ali Asy-Syaikh. Dalam kitab Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi intinya itu ilmu itu kalau tercampur dengan syahwat atau tercampur dengan tughyan atau menyebabkan tughyan itu hasilnya tidak akan positif walaupun itu berbaju ilmu gitu Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Ada istilah yang kami kemarin kaji ya di kitab Qami'ut Tughyan Syarah Mangdhumat Syu'abil Iman karangan Al-Alamah Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani.
Beliau menyebutkan sebuah ibarat bagus sekali gini. Man tarakal kasba, ya, man tarakal kasba taqwan fala budda min bai'i dinihi bidunya. Wa man tarakal kasba hayaan fala budda min su'alin nas. Fala budda min su'alin nas. Barang siapa yang meninggalkan kerja karena berdalih takwa ibadah, fala budda min bai'i dinihi bidunya, maka dia akan terpaksa menjual agamanya untuk dunianya. Dari ibarat ini kami memahami korelasi dengan yang disebutkan Ustadz Ilhamuddin tadi, bahwasanya ilmu itu terkadang bisa juga loh dijadikan interest untuk mengenyangkan syahwat dunia kita. Bisa juga ilmu itu. Jadi ilmu ini kalau tidak ikhlas, kalau tidak untuk amal, ini mirip dengan harta. Kayak harta kalau tidak untuk sedekah, tidak untuk wakaf, tidak untuk zakat, ya untuk yang sebaliknya gitu kan. Barakallahu fikum Ustaz Ilham, jazakallahu khairan. Monggo yang akan memberikan tadaburnya, mic-nya bisa dipencet. Ustaz Aftah, ahlan. Alhamdulillah. Seperti yang kita simak tadi, bahwasanya Masya Allah yang dijelaskan sudah banyak sekali mencakup tentang tughyan, yaitu tentang, maksudnya juga tentang ilmu yang tadi. Mungkin saya menggarisbawahi layat tagho ini. Jadi tagho ataupun tughyan, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya makna dari tauhid itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Jadi setiap yang dia itu melampaui batas, entah itu yang diibadahi ataupun yang disembah, dan juga betul, atau yang ditaati ataupun yang ditaati. Bahkan bahwasanya dia bisa membuat syariat sendiri. Seperti yang banyak sekali di Indonesia, contoh-contohnya syariat atau dia salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri sebelum waktunya, bisa telepon dengan Allah. Nah, itu salah satu bentuk tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menjelaskan bahwasanya tauhid itu banyak. Seperti yang kita tahu, warusul khamsah, syaiton, hakimul jur, suma akilu rishwah, man ubida faradhiya wal amilu bi ghairi ilmi hada. Nah, itu semua merupakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu yang selanjutnya adalah ar-ra'ahu staghna. Kan tadi merasa dia bahwasanya sudah memiliki semua. Jadi penyakit merasa itu memang benar-benar penyakit yang susah disembuhkan. Nah, misalkan kita katakan, kenapa kamu kok enggak pakai hijab, padahal kamu muslimah? Ini terserah saya, ini kan badan-badan saya, ini kan kepala-kepala saya, ya kan? Merasa. Seperti itu tadi. Merasa kan memiliki. Kan hati saya bersih. Karena saya tetap membantu orang lain, seperti itu. Merasa bersih kan? Merasa bersih. Maka ketika itu ya mungkin bisa dijawab bahwasanya dari mana kamu dapat rambut ini, dari mana kamu dapat badan ini, dari mana kamu dapat semua ini. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit merasa itu sangat berbahaya sekali. Lalu dan juga tentang ilmu, misalkan kalau dia sudah merasa memiliki ilmu yang lebih, ya, lalu dia bisa menjadi bodoh seketika karena dia mencari dunia, misalkan tidak disertai dengan ketakwaan tadi. Maka di sini ada permisalannya, yaitu seperti tadi disebutkan Abu Jahal. Nah, di sini permisalan sudah pas, menyinggung Abu Jahal, karena Abu Jahal dulunya itu adalah Abul Hakam, seperti yang kita tahu, orang yang bijaksana. Akan tetapi karena dia tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah, ilmunya sia-sia. Allahu Akbar, Allah, Masya Allah. Tidak ada kebaikannya. Seperti mungkin ilmu yang tidak diiringi dengan takwa, tidak diiringi dengan keimanan, yaitu sia-sia belaka. Seperti itu.
Lalu yang selanjutnya mungkin seperti itu aja, Ustaz. Masya Allah. Tadi Jazakumullah Ustaz khair, yang barakallahu fikum. definisi Ya. apa? Tughyan tadi apa? Tajawuzul abdi Kalau haddahu. Ibnul Qayyim, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Itu togut. Iya, tahu Tat. Ya, berarti kalau togut itu kan kayak objeknya ya. Kalau perbuatannya kan namanya tughyan ya kan. Oh iya, Tat. Nah, berarti kalau tughyan itu berarti tajawuzul abdi haddahu, bisa babil matbu atau bisa babil muta atau bisa babi satu lagi apa Ustaz? Matbu. Matbu, muta sama ma'bud ya. Naam. Jadi ketika manusia itu melewati batas dikarenakan yang diikuti atau yang ditaati ataupun yang disembah, itu namanya perbuatan tughyan, melampaui batas ya kan? Melampaui batas, Tat. Berarti Iya. bisa juga gini, Ustaz. Ketika kita ya membanggakan ilmu kita, membanggakan akal kita, ya, untuk mengakali agar tidak mengikuti perintah Allah, itu juga bisa termasuk kita telah menjadikan diri kita itu togut, ya Kak? Jadi hawa nafsu kita, ya enggak? Jadi apa togut itu ya kita ini togut juga gitu loh, ya kan? Ya, Ketika karena kita orang yang iya, Tat. ya menuhankan akalnya dia nggak taat sama Allah, dia taat sama dirinya sendiri. Ya, jadi memang kalau togut yang diri kita ini memang paling susah itu, nafsu itu. La ilaha illallah. Maka barakallahu fikum Ustaz Afta ya, renungan yang bagus ya. Sebelum kami bacakan ada tulisan ya dari salah seorang akhwat dari Ustazah Fatiyah. Ini ada tadabbur bagus, tapi juga ini Ustaz, kita melihat ayat 14 Ustaz ya. Ayat 14 itu dikatakan alam ya'lam bi anallaha yara. Jadi sebenarnya solusi paling besar itu adalah ketika manusia meyakini dia itu manusia. Konsekuensinya dia yakin bahwasanya ada yang, ketika kita meyakini kita makhluk yang dicipta, berarti kan kita punya keyakinan otomatis bahwasanya ada di sana adalah pencipta, ya nggak? Kecuali kita yakin kita nggak ada yang cipta. Kita misalkan orang yang mengimani teori evolusi, nggak ada yang menciptakan, misalkan. Ya kan? Atau orang yang ateis lah. Orang yang ateis maksud saya, maaf. Orang yang ateis misalkan, yang meyakini misalkan, apa namanya, tidak ada pencipta. Ya. Tapi kita yang meyakini bahwasanya kita ini diciptakan, makhluk, berarti konsekuensi lazimnya adalah adanya kholik, ada pencipta. Nah, ketika kita sudah meyakini kita hamba, maka solusinya itu sebenarnya di ayat 14. Alamnya alam bi anallaha yara. Yakin nggak kita dilihat sama yang menciptakan kita? Sebenarnya menghadirkan pengawasan Allah itu penting sekali loh. Itu sangat mempengaruhi betul. Hanya saja kita kadang nggak mau berusaha untuk merasa dilihat Allah. Kita masa bodoh gitu loh. Mungkin ya karena tertutup oleh hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Jadi ayat 14 itu kalau kita hadirkan, misalkan kita mau berbuat sesuatu, tahu nggak Allah itu melihat? Nah, alam ya'lam bi anallaha yara. Alam ta'lam ya setyo, anna rabbaka yarak. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah itu melihatmu, wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai ini. Jadi kalau kita hadirkan ayat 14 ini dalam hidup kita itu, kita akan terhindar dari innal insana layatgha tadi. Wallahu taala alam. Kita bacakan ya dari Ustazah Fatiyah. Dari Ustazah Fatiyah Mukminah ya. Beliau mengatakan kala innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu sangat berpotensi untuk melampaui batas, dan penyebab melampaui batas itu adalah harta. Seperti di ayat, kekuasaan, jabatan, ilmu, ibadah, nasab. Ini yang paling sering, ya enggak? Jamal, mal, nasab, hasab, ibadah. Lah itu penyebab orang itu tughyan. Semua hal tadi kebanyakan menyebabkan manusia itu melampaui batas
ketika dia sudah merasa sombong, akhirnya melakukan tindakan yang melampaui batas. Bagaimana ilatnya tazkiyah imaniyah dan amaliyahnya apa? Meyakini bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada, dan semua kenikmatan tadi akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada tambahan bagus ya dari Ustazah tadi, bahwasanya bagaimana mengobati tughyan atau mengantisipasi tughyan, meyakini kematian. Kita akan kembali kepada Allah. Itu obatnya juga. Dan juga menghadirkan tambahan tadi, menghadirkan bahwasanya Allah itu selalu melihat kita dan kita akan mati. Allah taala alam bisawab. Silakan mungkin yang akan beri tambahan, mungkin Ustadz Karnawan, ahlan Ustaz. Monggo. Nah, bismillah. Monggo Ustaz Karnawan. Gini. Sudah jelas ya suaranya? Sangat jelas. Saya mengambil tadabbur di ayat yang abadan, seorang hamba ketika melarang seorang hamba ketika sedang sholat. Iya. Itu kan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nggih. Nah, yang kami tadabburi di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kemudian responnya itu negatif, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan status beliau sebagai hamba, ya, bukan sebagai Rasul, begitu nggih? Masya Allah. Abdan tidak salah. Tidak, bukan pakai domir K atau Nabi atau Rasul begitu. Nah, mungkin kalau kita ambil juga dalam dunia ketika kadang ya murid santri kita itu kadang kurang sesuai harapan, itu ya mungkin perlu kita ingat kembali status kita sebagai seorang hamba, begitu ya, sebagai seorang hamba. Kita itu merasa gagal atau gimana ketika anak didik kita itu tidak sesuai harapan. Apalagi misalnya ya ketika kita habis membaca kitab adab-adab, kemudian adab santri kepada guru, gitu. Terus santrinya nggak beradab. Tidak seperti tulis ya, gitu ya. Nah, maka yang kita bagi seorang gurunya, sehingga merasa tidak dihormati. Nah, ini mungkin yang menjadi tadabbur dari kami, Ustaz. Gimana? Antum keren sekali, Ustaz. Gimana ketika setelah mengajarkan adab tadi terpotong, Ustaz, ya, kedengaran. Terus santri kita nggak beradab, gimana tadabburnya, Ustaz? Ulangi, Ustaz. Ya, mungkin ketika seperti itu kita akan merasa, bagaimana kita sebagai mu'alimnya, gitu kan? Yang kita ingat itu. Sebagai guru ya, kita kan kok tidak beradab, begitu kan? Yang kita sebagai gurunya, bukan sebagai hambanya. Kadang yang mendapatkan perlakuan yang seperti itu juga, gitu, Ustaz. Saya kok belum terlalu paham ya, tapi bagus, tapi belum terlalu paham. Maksudnya itu gini, apa anak ulangi ya, pemahaman saya, antum koreksi. Ketika kita sebagai guru, ya kan, terus melihat santri kita itu setelah belajar taklim muta'alim tapi nggak seperti yang di taklim muta'alim, ya kan, misalkan ya, Ustaz Karnawan ya. Begini, Ustaz. Kadang kan kita ketika mendapati bab ya, adab seorang santri kepada seolah kan kita merasa harus diperlakukan seperti yang ada di buku, begitu kan? Betul. ya gitu kan, ketika santri tidak seperti itu kan
status kita itu bukan sebagai hambanya, begitu Ustaz. Artinya apa namanya? Ya kalau kamu kepada saya itu harus seperti yang di buku-buku itu loh, kan gitu ya. Iya, iya. Jadi kita agak kecewa ketika itu seperti itu Ustaz. Jadi kita maksudnya ketika seperti itu kita menganggap diri kita tuh hamba gitu loh. Jadi agar nggak kecewa gitu Ustaz ya. Mungkin seperti apa namanya ya, terkadang ya seperti itu, kita hanya sebagai hamba, kadang ya tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan begitu. Nah, itu keren sekali, itu keren sekali, wallahi keren banget itu. Jadi artinya ketika kita ngajar, ketika dakwah, melihat peserta dakwah kita, santri kita, ataupun orang yang kita ceramai itu kok tidak sesuai yang diceramah kita nggak boleh kecewa, karena pada akhirnya kita pun itu juga abdun gitu kan, ataupun santri kita juga abdun itu kan, gitu Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ajib, barakallahu fikum Ustaz Karnawan. Ahsanallahu ilaikum. Ada lagi ikhwah yang akan memberikan tadaburnya. Semuanya yang hadir, baik melalui tulisan ataupun melalui live, silakan. Atau yang mungkin memberikan lagi, monggo. Ustadz Ilhamuddin. Saya mencoba mengkorelasi antara ayat yang kemarin awal-awal kita bahas di surat Al-Alaq. Iya. Kan Allah menceritakan di tengah ayat surah Al-Alaq ini kan tentang sosok Abu Jahal nih. Iya. Di awal surat itu menceritakan atau menerangkan Allah ingin kita itu setiap belajar atau setiap ya Iqra tadi itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ketika Allah menyebutkan contoh seseorang yang Allah berikan di situ seorang tokoh yang bijaksana, tetapi ternyata di pandangan Allah dia adalah orang yang hina karena ilmunya atau kebijaksanaannya itu tidak menghantarkan dia kepada Allah. Seakan-akan kita ya diberi isyarat bahwasanya ini loh, lihat sosok Abu Jahal yang dulu menjadi tokoh, tetapi di pandangan Allah itu tidak ada apa-apanya karena ilmunya atau kebijaksanaannya itu tidak menghantarkan dia kepada rasa takut atau menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mungkin itu yang saya tangkap dari kebijaksanaannya enggak ini. Kebijaksanaan yang enggak dilandasi iman itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur gitu Ustaz ya. Iya. Kami ada ini Ustaz, hadirin semua ikhwah ya, Ustaz Afta dan teman-teman, kawan-kawan semua. Ada tadabbur juga ketika kekayaan itu tidak dibarengi dengan ketakwaan, itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Melarang dai, melarang dakwah, melarang orang untuk iman. Karena kekayaan ini, kalau nggak dibarengi takwa, itu akan melahirkan kesombongan. Baik kaya ilmu ataupun kaya harta. Lah kesombongan ini, kalau orang sombong itu kan orang nggak iman ya. Orang yang sombongnya itu, keterlaluan itu kan imannya itu mungkin sudah hanya sekedar sampul saja. Itu kan dia secara tidak sadar itu dia kayak pengen menyaingi Tuhan itu. Makanya ketika ada orang mendakwahkan untuk dekat ke Tuhan, dia akan menghalanginya. Nah, disinilah pentingnya kita. Dakwah itu nggak hanya ke satu golongan orang. Semua orang, mau orang pertengahan, orang kaya, orang miskin, semua itu harus kita dakwahi. Karena kekayaan tanpa didakwahi berbahaya. Orang yang cerdas, suka baca, tidak didakwahi dengan Quran, dengan iman, juga berbahaya. Karena kecerdasannya itu akan menghalangi dakwah kepada Allah. Ya kan? Lah itu dia. Maka ini juga penting ya, bahwasanya mal ilm itu kalau mengarahkan ketugian itu berbahaya. Ini juga tadabbur kami. Ada tambahan lagi mungkin Ustaz Aflah?
sebagai closing statement atau yang lain semua boleh? Cukup insya Allah saya. Cukup ya. Tayyib, ikhwah yang dimuliakan Allah. Nah, tadi salah satu tazkiyah ya, tazkiyah amaliyahnya bahwasanya kita agar terhindar dari perbuatan maksiat, dari kezaliman, dari kesesatan, dari pelanggaran, kita harus menghadirkan bahwasanya di ayat ke-8, inna ila rabbika ruj'ah, kita akan mati. Terus di ayat ke-14, alam ya'lam bi anallaha yara, Allah selalu melihat kita semuanya. Itu tazkiyahnya. Jadi kita selalu mengingat kematian, selalu mengingat bahwasanya Allah melihat kita agar kita terhindar dari tughyan baik dalam ilmu ataupun dalam amal. Saya ucapkan kepada seluruh hadirin, asatid, ustazah semuanya syukran katsiran. Nafa'anallahu bi ulumikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqnal amala wal ilma bihi. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Afwan Ustaz, syukran.